Welcome back to the Virgi Stronger TV. Masih dalam aktivitas yang sama, haircut calling. Mau tahu siapa orang yang bakal gue cukur kali ini? Tetap terus pantengin video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share this video. Yuhu, langsung aja ini dia Bang Ananda Omes. Nggak kebayang rasanya bisa potongin rambut public figure sekelas doi yang biasanya gue lihat cuman di TV dan sekarang tatap muka langsung juga berkesempatan motongin rambutnya. Ya emang agak norak sih, tapi whatever what the people say, I don't care. Oh iya, jangan kemana-mana. Abis ini gue mau ngobrol-ngobrol singkat sama doi dan ada sedikit motivasi yang inspiratif banget bakal di-share ke kita semua. So, just stay tuned. Alright, finish. Gimana Bang Omes? Mantap, Mantap thank ya. you. Alright. Bang Omes, alright. Gimana? Virgi Stronger. Puas hasilnya? Mantap banget, Ya, mantap. Gimana Bang Omes? Lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang gue lagi syuting kayak biasa sama podcast. Podcast ya. Terus selama masa lockdown ngisi kesibukan hari-hari dengan apa aja bisa? Sehari-hari gue dapat bikin satu kolam ikan, Asik. terus peliharaan kura-kura nambah, bikin taman, Asik. sama bikin satu studio nih. Tadinya ini kamar tamu karena gue udah nggak menerima tamu, jadi satu ruangan ini gue jadiin studio buat rekaman dan lain-lain. Rekaman apa nih? Studio band bukan? Podcast, enggak. Oh, Podcast, iya, terus siap, live siap. Instagram kayak gitu-gitu. Asik sih tuh. Buat Berarti konten-konten lah. produktif juga di rumah ya? Oh iya, tetap kalau orang-orang kayak kita kan harus tetap muter otak That's right. supaya tetap berkreasi Dan sama tetap dapat duit, intinya Still gitu. survive, benar Heeh. banget. Nah kalau untuk beberapa hari ke depan kan kita menjelang bulan suci Ramadan nih. Ya. Ada program ngisi program di mana kira-kira? Kalau Ramadan sih sebetulnya ada beberapa tawaran dari televisi, tapi memang gue masih mempertimbangkan konsep syutingnya seperti apa, karena kita juga keadaan pandemi seperti ini ini ya betul. Benar. Apalagi setiap hari, betul, di satu sisi kita perlu uang pasti, cuman di satu sisi juga kan gue ada keluarga gitu. Nah jadi yang sudah gue lakukan saat ini adalah mungkin juga lu sempat ngobrol sama teman-teman yang lain. Iya. Podcast Mas sudah bikin podcast Mas spesial Ramadan. Oh gitu. Jadi nanti kita bakal tayang setiap hari 30 hari selama Ramadan, nemenin teman-teman semua. Itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Nah itu rencananya sahur. Oh Nanti kita ada sahur. sahur, terus nanti ada live Instagram juga, ada live streaming juga, pokoknya nemenin kalian semua dah. Oke, asik. Juga. Tetap produktif di rumah lah intinya. Harus. siap. Dengan keadaan begini, justru kita orang-orang yang harian pasti terdampak. Ya benar. Ya kan? Berasa banget lah ya. Ya benar, pekerja kreatif pasti terdampak. Tapi kayak ya lu gini bikin YouTube. Ya ini kalau kita pekerja kreatif, ya kita harus kreatif udah. Akan bisa menghasilkan sesuatu dari hal lain. Ya? Gimana caranya tetap berkreasi. Apalagi dengan pemberlakuan lockdown ini, barbershop tempat saya kerja juga otomatis jadi nggak tutup bang. Pasti. Ya baik, kita harus tetap bisa produktif dalam kondisi apapun dengan cara kayak gini. Bener. House calling, delivery Nah, haircut. harus. Nah, itu kan bentuk kreatif lu kan, Yoi. bentuk ikhtiar lu seperti apa. Sama lah untuk semua bisnis pasti berasa kayak gua. Gua kan tidak hanya syuting bekerja, tapi juga ada beberapa bisnis yang gua jalanin. Ya. Ada toko motor Tigrehood, terus ada PH sama manajemen gua namanya Anom. Terus ya salah satu yang bikin podcast Mas ini bareng sama teman-teman. Terus gua punya shuttle travel Jakarta, Bandung, Sukabumi, Cianjur. Itu namanya Siliwangi. Terus gue juga punya produk kue oleh-oleh di Bandung namanya Bandung Kunafe. Total kurang lebih 250-300 karyawan. Nah, pusing gak tuh? Usahanya Mikirin. banyak bapak ini ya. Mikirin, karena yang pikirin pasti kita itu harus mikirin itu keluarga tutup kita. semua bang ya? Travel pasti ya, karena kan antar kotanya lockdown. Kita juga mengurangi kemungkinan penyebaran virus ini. Tapi ya itu 120 karyawan lebih lah, 140 dengan driver tembak apa segala macam mungkin lebih. Cuman ya sekarang jadinya harus total tutup. Tapi ya alhamdulillah mobil kita semua kan ada
lumayan banyak armada. Sekarang dipakai buat ini apa namanya, dipakai buat kemanusiaan, dipakai buat antar jemput petugas ya, medis. benar-benar Sekarang dipakai teman-teman relawan yang mau ngirim sosial lah, sumbangan bentuk ke daerah-daerah, kegiatan sosial ya. mobilnya jadi tetap dipakai, jadi driver kita tetap kerja gitu kan, admin tetap kerja karena kan ngurusin mobil-mobil yang dipakai dan gratis semuanya. Cakep tuh. Gitu. Terus kalau kue ya pasti berasa lah. Iyalah. Gimana pariwisata sih paling hancur-hancuran. Iya. Terus sekarang toko motor, siapa mau beli motor zaman sekarang? Mendingan beli beras, Iya, benar, beli benar. hand sanitizer, beli masker, siapa mau beli helm, coba logikanya. benar, Walaupun alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Karena kan sekarang kita Cuman penurunan lot mah ada ya. Gue kan selalu bikin program Instagram live Tigrehood bareng sama builder-builder lokal, bareng sama brand-brand lokal. Rata-rata penurunan sudah sampai 50 sampai 80%. Set lumayan, sama barbershop juga gitu sih. Pasti gimana mau hidup coba. 80% mah udah bukan hidup, lu harus didonor. Harus donor udah. Ya, kuat-kuatan modal lah jadinya lah. Jadi kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang masih tetap aktif dan produktif dalam kondisi kayak gini, Ya. buat teman-teman di sana dari Bang Omes gimana? Betul. Kalau dari gua, teman-teman semua, kita dalam posisi sama kok semua. Mau yang kerja serabutan, mau yang mungkin punya usaha, atau mungkin yang punya usaha sangat besar. Gue yakin semua terdampak. Kalau ngomongin dampaknya ya, Yup. karena kan kalau tabungan pasti beda. Ya, lain Orang cerita yang maaf nih, kerjanya serabutan, tapi kalau pintar nabung pasti punya tabungan. itu. Dan dia bisa still survive juga. Pasti bisa. Cuman intinya kalau dampaknya semua kena. Semua usaha kena. Semua aspek sih ya. Semua aspek, semua ojek online kena, ya kan, tukang soto pinggir jalan kena, bener. tukang nasi goreng gimana? Nggak ada Tukang yang sayur. beli nasi goreng, tukang sayur, semua Orang mau kena. beli ke pasar aja ya takut ya. Tukang kue sama, ya kan, mau jual mobil sama, ya kan, yang siapa yang sekarang beli mobil nggak ada, Iya, bener. sama, karyawan salesnya pusing, marketingnya pusing, bosnya pusing, semua terdampak. Jadi menurut gua sekarang ini saat yang paling tepat untuk menyusun strategi. Selain berkreasi seperti kita nih supaya tetap bertahan, tapi yang paling penting kita kan positif nih, ini pasti berlalu. Yang harus kita siapkan adalah strategi setelah ini harus gimana. Sekarang mungkin kita bertahan dari tabungan atau ya kayak lu muter-muter kemana-mana bertahan, tapi setelah ini apa strategi yang lu siapkan? What next ya? Nah, karena ini kan kita badai ekonomi pasti setelah pandemi corona ini. Karena yang paling penting nih, yang paling bisa bertahan dan membangkitkan ekonomi sebuah negara, contohnya Indonesia, adalah UMKM. Usaha kecil menengah ya. Nah, kayak kita barber, jualan motor, aparel, itu yang akan membangkitkan, nggak ngaruh sama dolar, ya kan, nggak perlu impor. Intinya industri kreatif lah ya. Iya, karena semua kan ada di sini. Pokoknya UMKM selalu bikin kue rumahan, kayak gitu-gitu. Itu kan tidak berpengaruh dengan harga dolar. Inflasi nggak ada main. inflasi. Kalau UMKM Kecuali kan mungkin ada beberapa produk yang diambil diimpor. impor gitu. Nah, kayak begitu. Cuman kan kalau UMKM, kalau kita ngomongin UMKM, usaha rumahan, cenderung rata-rata kan bikin di rumah. Iya. Ya kan, kayak lu gunting udah ada, berarti kan keahlian, jasa. Jasa. Apa yang harus lu siapkan? Nah, itu yang akan membangkitkan lagi ekonomi ini. That's right. Sangat inspiratif sekali Bang Omes. Terima kasih. Terima kasih. Sawadikap. Sawadikap. Salam Namaste. lagi. Thank you. Sukses ya.